Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Jaya Negara, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan KKN PPM 2021 di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan penyakit zoonosis terkait cara mengenali, pencegahan, dan penanganan untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan lingkungan UMKM. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut ke videonya. Zoonosis secara umum dapat didefinisikan sebagai penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia ataupun sebaliknya yang biasa disebut juga dengan anthropozoonosis. Menurut WHO atau World Health Organization, agar penyakit zoonosis dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, chlamydia, rickettsia, maupun protozoa. Penyakit zoonosis dapat pula disebabkan oleh organisme yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya seperti parasit cacing, beberapa jenis jamur, dan beberapa ektoparasit. Zoonosis dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui beberapa cara, yaitu kontak langsung dengan hewan yang sakit, kontak tidak langsung melalui vektor, atau mengkonsumsi pangan yang berasal dari ternak sakit. Penyakit zoonosis juga dapat mempengaruhi penurunan produktivitas dan kesehatan lingkungan UMKM. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengenali tata cara dan pencegahan penyakit zoonosis khususnya pada hewan ternak dan hewan kesayangan di rumah. Sekarang kita masuk ke pembahasan penyakit antraks. Antraks merupakan penyakit yang sudah ada sejak lama terjadi di seluruh dunia, yang dari tahun ke tahun penyebarannya semakin meluas. Antraks merupakan penyakit yang berbahaya karena dapat menimbulkan kematian bila tidak segera tertangani. Penyakit ini dapat menyerang berbagai jenis hewan maupun manusia, sehingga tergolong penyakit zoonosis. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri, yaitu bakteri Bacillus anthracis, yang merupakan bakteri gram positif penghasil spora yang berbahaya. Target utama dari penyakit ini yaitu hewan ruminansia seperti sapi, kambing maupun domba, babi, dan kuda. Penyakit ini tidak menyerang hewan berdarah dingin seperti ikan dan hewan berdarah panas seperti burung maupun unggas. Gejala yang ditimbulkan pada hewan yang positif antraks yaitu biasanya hewan akan mati mendadak dan tidak terlihat gejalanya. Namun bila mampu menunjukkan gejala, maka hewan akan menunjukkan tingkah laku seperti gelisah, nafas tertekan, kesakitan, membenturkan kepala, dan tiba-tiba mati. Terdapat pembengkakan di bagian submandibular, lalu mengalami demam yang tinggi hingga mencapai suhu 40 hingga 42 derajat Celcius. Pada hewan kambing dan domba akan menunjukkan sifat berputar-putar, kesakitan, nafas sesak, dan gigi gemetar. Biasanya, hewan yang mati terkena antraks terdapat tanda-tanda yang khas, yaitu mengeluarkan darah sampai berwarna coklat hingga hitam dari lubang alami seperti hidung, mulut, dan anus. Penularan pada penyakit antraks dapat menyerang hewan maupun manusia apabila terpapar oleh spora dari bakteri ini. Spora dapat diperoleh dari tanah saat hewan memakan rumput. Apabila hewan mati karena antraks, maka hukumnya tidak boleh disembelih karena spora dapat keluar dari aliran darah dan terbentuk saat kontak dengan udara dan menjadi sumber penyakit. Spora tidak dapat terlihat dan tidak ada tanda-tandanya. Spora juga dapat bertahan di tanah hingga puluhan tahun sehingga bisa juga disebut dengan penyakit tanah. Pada hewan, sebagian besar spora menginfeksi pada bagian saluran pencernaan melalui hewan yang memakan rumput dan terdapat spora di dalamnya. Sedangkan pada manusia, dapat terinfeksi antraks bukan hanya dari memakan daging hewan yang terinfeksi, namun spora dapat menginfeksi pada bagian saluran pernafasan, pencernaan, dan kontak kulit.
penanganannya sendiri, bila terdapat hewan yang mati terduga atau diakibatkan oleh penyakit antraks, maka disarankan untuk dibuatkan lubang minimal 2 meter di dekat hewan tersebut. Bangkai hewan tidak perlu dipindah-pindah karena dapat menyebarkan spora dari antraks. Kemudian, bangkai hewan dimasukkan dan disiram menggunakan minyak tanah lalu dibakar. Sebelum ditutup dengan tanah, harus diberi desinfektan terlebih dahulu. Dan terakhir diberi tanda dengan artian bahwa pernah terjadi kasus antraks dan dikubur di tempat tersebut. Tanda dapat berupa semen sehingga tempat itu tidak akan pernah digali lagi. Dari hasil laporan, meski sudah terkubur puluhan tahun, bila terbongkar maka bisa menyebar lagi. Untuk pencegahan penyakit antraks dapat dilakukan dengan memperhatikan biosecurity. Untuk mencegah adanya kontak antara hewan dengan agen penyakit. Kebersihan kandang juga perlu diperhatikan setiap hari. Peternak harus hati-hati dalam menangani hewan ternak, serta pakaian yang dikenakan, yaitu pakaian khusus di dalam kandang. Dalam artian, tidak boleh mengenakan pakaian khusus kandang ini di luar area kandang, karena dapat menyebabkan agen penyakit seperti virus dan bakteri menempel pada pakaian, sehingga dapat menginfeksi hewan-hewan ternak. Untuk hewannya sendiri, ada langkah-langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu dengan vaksinasi. Program vaksinasi ini dilakukan untuk mengendalikan dan menekan penyebaran penyakit antraks pada hewan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan penyakit avian influenza atau yang biasa disebut dengan flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang burung atau unggas. Salah satu tipe yang perlu diwaspadai adalah yang disebabkan oleh virus influenza dengan kode genetik H5N1. Virus influenza dengan kode genetik H5N1 ini dapat menularkan penyakit dari burung ke manusia sehingga tergolong penyakit zoonosis. Penyakit flu burung banyak menarik perhatian karena penularannya yang sangat cepat dengan angka kematian yang cukup tinggi. Flu burung juga berpengaruh terhadap sektor peternakan, khususnya unggas, yang mempunyai dampak besar terhadap kesediaan daging di masyarakat dan sektor ekonomi para peternaknya. Pada hewan unggas yang terkena penyakit flu burung akan memiliki gejala seperti pembekakan pada bagian kepala, terdapat cairan yang keluar dari hidung dan mata, diare yang hebat, batuk, bersin dan ngorok, pendarahan di bawah kulit, pada bagian jengger dan kulit akan berwarna biru, serta bulu yang rontok, dan yang terakhir yaitu kematian. Selain itu, manusia yang terkena penyakit flu burung akan memiliki gejala seperti demam sampai suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, dan mengeluarkan lendir bening dari hidung, sakit tenggorokan, hilangnya nafsu makan, diare dan muntah-muntah, peradangan di paru-paru, dan yang terakhir yaitu kematian dengan cepat jika tidak segera diatasi. Penyakit flu burung dapat menyerang unggas maupun manusia apabila terjadi kontak langsung dengan unggas yang telah terinfeksi flu burung. Penularan penyakit ini sangat cepat, bahkan bisa melalui udara yang telah tercemari oleh virus H5N1. Selain itu, penyakit ini juga dapat ditularkan ke unggas yang rentan terhadap penyakit ini, yaitu dengan melalui lendir yang keluar dari hidung dan mata, melalui feses unggas yang terserang flu burung, serta melalui pakan dan minum yang sudah terkontaminasi. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit flu burung, dapat dilakukan seleksi dan pemusnahan hewan unggas yang telah memiliki gejala-gejala flu burung. Hal ini dilakukan karena penyakit ini dapat menginfeksi hewan unggas lain dengan sangat cepat. Yang nantinya jika tidak segera ditangani, maka penyakit ini dapat menyerang seluruh isi peternakan dan dapat merugikan peternak. Selain itu, juga dapat dilakukan program vaksinasi dengan harapan hewan ternak dapat terhindar dari serangan berbagai macam penyakit mematikan seperti flu burung.
Untuk peternaknya itu sendiri dapat menekan angka pencegahan penyakit flu burung dengan cara menghindari kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan pakaian khusus di kandang, serta menjaga kebersihan kandang setiap hari. Sekarang kita masuk ke pembahasan toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh parasit dengan nama Toxoplasma gondii. Terdapat beberapa kelompok individu yang apabila terinfeksi toksoplasmosis akan menghadapi resiko yang tinggi, yaitu ibu hamil yang terinfeksi pada saat kehamilannya, janin dan bayi yang mengalami infeksi kongenital, penderita yang mengalami gangguan sistem imunitas tubuhnya, dan penderita radang pada mata. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala anemia, kejang-kejang, pembengkakan kelenjar air liur, muntah, tumbuh bisul pada kulit, radang paru-paru, diare, demam, dan kulit menguning. Gejala tersebut umumnya tampak setelah bayi berusia 1 tahun atau lebih. Kemudian, bila tidak ditangani, akan diteruskan dengan kejang-kejang serta keterlambatan pertumbuhan fisik dan mental pada usia selanjutnya. Sehingga pada fase ini telah terlambat untuk menyembuhkan penyakit secara tuntas. Toxoplasma gondii biasa hidup di dalam usus hewan peliharaan rumah seperti anjing, kucing, tikus, burung merpati, dan ayam. Selain itu, juga pada binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Sehingga penularan dari hewan ke manusia sangat mudah, baik melalui dikonsumsi ataupun melalui feses yang mengandung parasit tersebut. Penularan parasit semakin besar karena bentuk kehidupan tokso yang ada di usus sebagai mikrofilaria dapat berubah menjadi kista-kista yang masuk ke dalam peredaran darah dan dideposit di sela-sela jaringan otot atau daging mentah. Bila penyakit ini menjangkiti wanita hamil, maka janin dalam kandungan juga akan beresiko terinfeksi dan menimbulkan berbagai kecacatan fisik. Tokso tidak ditularkan dari orang ke orang. Transmisi atau cara penularannya itu sendiri biasa melalui rute oral, daging mentah, buah atau sayur mentah yang tidak dicuci bersih, kontak dengan benda tercemar, dan terinfeksi dari ibu ke janin melalui transplasental. Sehingga secara garis besar, manusia dapat terkena infeksi parasit ini dengan 2 cara, yaitu didapat maupun diperoleh semenjak dalam kandungan. Penanganan dan pencegahan wanita pada kehamilan yang telah positif terinfeksi toksoplasmosis dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan spiramycin yang cukup efektif untuk penderita toksoplasmosis. Infeksi toksoplasmosis bisa dicegah dengan menghindari semua faktor yang bisa menularkan sporozoa Toxoplasma gondii, seperti menghindari makan makanan yang tidak dimasak, terutama pada daging yang belum sempurna matangnya. Selain itu, untuk hewannya sendiri juga harus dihindari memberikan makan makanan yang mentah. Kemudian, menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi Toxoplasma gondii, menjaga kebersihan lingkungan dan kandang dari hewan peliharaan, serta membawa hewan peliharaan seperti kucing untuk check up ke dokter hewan dan diperiksa secara rutin, agar dapat mengantisipasi hewan yang apabila terinfeksi penyakit seperti toksoplasmosis dapat segera ditangani dengan baik. Dari penjelasan video tadi, kita belajar bahwa penyakit zoonosis merupakan penyakit yang serius dan wajib kita waspadai. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan hewan untuk mensejahterakan manusia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.